Pada awal tahun ajaran baru, kelas 12A yang terdiri atas 30 siswa akan melakukan pemilihan pengurus kelas. Dalam kelas tersebut harus ada 3 pengurus kelas, yaitu ketua kelas, wakil ketua, dan bendahara. Semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk menjabat salah satu dari ketiga jabatan tersebut. Berapakah banyaknya kemungkinan formasi kepengurusan kelas tersebut? Tentu saja, satu orang hanya boleh menjabat satu jabatan. Apabila Harry berada di kelas tersebut, berapakah peluangnya untuk menempati salah satu dari ketiga jabatan pengurus kelas tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari permutasi. Apakah yang dimaksud dengan permutasi? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada permasalahan ini, kita diminta untuk menghitung banyaknya kemungkinan formasi pengurus kelas yang terbentuk dari 30 siswa untuk 3 jabatan. Selain itu, kita diminta untuk menentukan berapa peluang Harry untuk menjadi salah satu dari 3 jabatan pengurus kelas tersebut. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas cara menentukan banyaknya kemungkinan dengan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan dan aturan perkalian dapat dilakukan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian dari 2 atau beberapa jenis kejadian yang independen. Untuk permasalahan tadi, kita tidak dapat memandangnya sebagai 3 kejadian yang independen. Hal itu disebabkan hasil dari pemilihan jabatan ketua kelas akan memengaruhi hasil dari pemilihan jabatan wakil ketua dan bendahara. Begitu juga sebaliknya. Jika seorang murid telah terpilih sebagai ketua kelas, dia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan sebagai wakil ketua dan bendahara. Dengan demikian, permasalahan tadi tidak dapat diselesaikan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Permasalahan tadi merupakan permasalahan yang mengenai banyaknya susunan yang berbeda dari unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Dalam hal ini, ketua kelas, wakil ketua, dan bendahara adalah 3 susunan formasi yang berbeda dari 30 siswa yang merupakan individu-individu berbeda dengan urutan yang tidak sama. Yang dimaksud dengan memperhatikan urutannya adalah, apabila orang pertama menjadi ketua dan orang kedua menjadi wakil ketua, hal ini akan berbeda dengan orang kedua menjadi ketua dan orang pertama menjadi wakil ketua. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan permutasi. Namun, sebelum kita membahas permutasi, kita akan belajar mengenai faktorial terlebih dahulu. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Faktorial. Faktorial didefinisikan sebagai berikut. Jika n merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan asli n ialah sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali n dikurangi 3 dan seterusnya sampai dikali 1. Perhatikan contoh soal faktorial berikut ini. Contoh soal, tentukan nilai dari 2 faktorial berikut. Penyelesaian, nilai dari 5 faktorial ialah sebagai berikut. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 120. Jadi, nilai dari 5 faktorial ialah 120. Nilai 4 faktorial per 3 faktorial ialah sebagai berikut. 4 faktorial per 3 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Kita dapat melakukan pembagian 3 dikali 2 dikali 1 pada pembilang dengan 3 dikali 2 dikali 1 pada penyebut. Hasilnya sama dengan 4. Jadi, nilai dari 4 faktorial per 3 faktorial ialah 4. Pendefinisian faktorial tersebut hanya berlaku untuk n yang merupakan bilangan asli atau bilangan yang lebih besar atau sama dengan 1. Untuk n sama dengan 0, didefinisikan sebagai faktorial sendiri, yaitu sebagai berikut. 0 faktorial sama dengan 1. Sementara itu, untuk bilangan lain, yaitu n kurang dari 0, nilai faktorialnya tidak terdefinisi. Permutasi. Permutasi adalah cara untuk menentukan banyaknya susunan yang berbeda dari unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Secara umum, permutasi didefinisikan sebagai berikut. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan R kurang dari atau sama dengan N adalah banyaknya susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan R kurang dari atau sama dengan N dinotasikan sebagai berikut. Meskipun ada beberapa cara dalam menuliskan notasi permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, artinya tetap sama. Dalam matematika, permutasi dirumuskan sebagai berikut. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Apabila R sama dengan N, diperoleh persamaan sebagai berikut. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan R sama dengan N, sehingga diperoleh N faktorial. Untuk lebih mudah memahami permutasi, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, berapakah banyaknya bilangan asli ratusan yang angkanya tidak sama dari susunan angka 1, 2, 3, 4, dan 5? Penyelesaian,
Bilangan asli ratusan yang angkanya tidak sama adalah susunan bilangan yang terdiri atas 3 angka bilangan asli yang berbeda, yang selanjutnya kita sebut sebagai 3 unsur yang berbeda. 3 angka bilangan asli tersebut akan diambil dari 5 unsur yang berbeda atau 5 bilangan yang berbeda, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena bilangan 1, 2, 3, dan 3, 2, 1 merupakan 2 bilangan yang berbeda, penyusunannya harus memperhatikan urutan. Permasalahan pada contoh pertama dapat diselesaikan menggunakan permutasi dengan N sama dengan 5 dan R sama dengan 3. Permutasi 3 unsur dari 5 unsur yang berbeda sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dan 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1. Kita dapat melakukan pembagian 2 dikali 1 pada pembilang dengan 2 dikali 1 pada penyebut. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3. Hasilnya sama dengan 60. Jadi, banyaknya bilangan asli ratusan dari susunan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ialah 60 kemungkinan bilangan. Untuk membuktikan bahwa kita mendapatkan 60 bilangan, kita dapat melakukan pendaftaran semua kemungkinan dengan bantuan diagram pohon seperti pada pembahasan sebelumnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Karena ada 3 buah bilangan yang disusun supaya menjadi bilangan asli ratusan, kita dapat membuat 3 pasangan. Artinya, kita harus membuat 3 bagan atau 3 hierarki. Maksud dari 3 bagan atau 3 hierarki tersebut adalah sebagai berikut. Diagram pohon dapat bercabang ke bawah atau ke samping. Bagan 1 terdiri atas 5 kotak karena kita mempunyai pilihan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk dipilih. Bagan 2 terdiri atas 4 kotak dengan angka yang berbeda dari angka pada bagan 1 karena susunan angkanya harus berbeda. Bagan 3 terdiri atas 3 kotak dengan angkanya berbeda dari angka pada bagan 1 dan bagan 2 karena susunan angkanya harus berbeda. Dengan demikian, diperoleh diagram pohonnya seperti berikut. Untuk bilangan yang dimulai dengan angka 1, diperoleh 12 bilangan yang berbeda sebagai berikut. Untuk bilangan yang dimulai dengan angka 2, diperoleh 12 bilangan yang berbeda sebagai berikut. Untuk bilangan yang dimulai dengan angka 3, diperoleh 12 bilangan yang berbeda sebagai berikut. Untuk bilangan yang dimulai dengan angka 4, diperoleh 12 bilangan yang berbeda sebagai berikut. Untuk bilangan yang dimulai dengan angka 5, diperoleh 12 bilangan yang berbeda sebagai berikut. Berdasarkan 5 diagram pohon tersebut, dapat diketahui bahwa bilangan yang dimulai dengan angka 1 ada 12 bilangan. Bilangan yang dimulai dengan angka 2 ada 12 bilangan. Bilangan yang dimulai dengan angka 3 ada 12 bilangan. Bilangan yang dimulai dengan angka 4 ada 12 bilangan. Bilangan yang dimulai dengan angka 5 ada 12 bilangan. Totalnya ada 60 bilangan ratusan yang berbeda. Contoh kedua, dalam suatu ruangan terdapat 8 orang dan 5 kursi yang dijajar dalam satu baris. Tentukan, pertama, berapa banyaknya cara duduk yang dapat dilakukan. Kedua, jika salah satu dari 8 orang tersebut selalu duduk di satu kursi yang sama, berapa banyaknya cara duduk yang dapat dilakukan? Penyelesaian. Pertama, akan dicari banyaknya cara duduk. Banyaknya cara duduk untuk 8 orang yang hanya disediakan 5 kursi dapat dianggap sebagai masalah permutasi karena banyaknya orang yang dapat duduk hanya 5 orang. Nilai 5 dapat dianggap sebagai 5 unsur yang diambil dari 8 unsur yang berbeda, yaitu 8 orang yang berbeda dalam ruangan tersebut. Si A yang duduk di sebelah kiri si B dan si A yang duduk di sebelah kanan si B merupakan 2 cara yang berbeda. Artinya, penyusunan cara duduk harus memperhatikan urutannya. Dengan demikian, permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan permutasi dengan N sama dengan 8 dan R sama dengan 5 sebagai berikut. Permutasi 5 unsur dari 8 unsur yang berbeda sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 5 faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial. 8 faktorial dapat kita nyatakan sebagai 8 dikali 7 dikali 6 dan seterusnya sampai dikali 1 dan 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Hasilnya sama dengan 6720. Jadi, banyaknya cara duduk untuk 8 orang dengan 5 kursi yang dijajar dalam satu baris ialah 6720 kemungkinan cara. Selanjutnya, kita akan menentukan permasalahan kedua, yaitu jika satu orang selalu duduk di kursi yang sama. Permasalahan ini mirip dengan permasalahan pertama. Bedanya adalah salah satu orang dari 8 orang tersebut selalu duduk di satu kursi yang sama. Artinya, ada satu orang dari 8 orang tersebut yang selalu duduk di satu kursi dari 5 kursi yang diberikan. Berdasarkan situasi tersebut, permasalahan ini dapat kita anggap sebagai permutasi dari 4 unsur, yaitu banyaknya orang yang dapat duduk ada 4 orang, karena satu kursi sudah diduduki oleh satu orang yang sama. Selanjutnya,
4 unsur tersebut diambil dari 7 unsur yang berbeda, yaitu 7 orang yang berbeda, karena 1 dari 8 orang selalu duduk di kursi yang sama. Dengan demikian, terdapat 7 orang yang belum ditentukan tempat duduknya. Selain itu, si A yang duduk di sebelah kiri si B dan si A yang duduk di sebelah kanan si B merupakan 2 cara yang berbeda. Jadi, penyusunan cara duduk harus memperhatikan urutannya. Dengan demikian, permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan permutasi dengan N sama dengan 7 dan R sama dengan 4 sebagai berikut. Permutasi 4 unsur dari 7 unsur yang berbeda sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial, sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial. 7 faktorial dapat kita nyatakan sebagai 7 dikali 6 dikali 5, dan seterusnya sampai dikali 1, dan 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4, hasilnya sama dengan 840. Jadi, banyaknya cara duduk untuk 8 orang dari 5 kursi yang dijajar dalam satu baris dengan syarat salah satu dari 8 orang tersebut selalu duduk di satu kursi yang sama adalah 840 kemungkinan. Setelah memahami permutasi, kita kembali ke permasalahan di awal. Kelas 12A yang terdiri atas 30 siswa melakukan pemilihan 3 jabatan pengurus kelas, yaitu ketua kelas, wakil ketua, dan bendahara. Ketiga jabatan pengurus kelas tersebut merupakan posisi yang berbeda atau 3 unsur yang berbeda. 3 jabatan tersebut akan dipilih dari 30 siswa yang tiap-tiap siswa merupakan individu yang berbeda atau 30 unsur yang berbeda. Kita misalkan orang pertama menjadi ketua kelas dan orang kedua menjadi wakil ketua. Hal ini akan berbeda dengan orang kedua menjadi ketua kelas dan orang pertama menjadi wakil ketua. Jadi, pembentukan pengurus kelas tersebut harus memperhatikan urutannya. Dengan demikian, permasalahan pada bagian stimulan tadi dapat diselesaikan menggunakan permutasi dengan N sama dengan 30 dan R sama dengan 3 sebagai berikut. Permutasi 3 unsur dari 30 unsur yang berbeda sama dengan 30 faktorial dibagi 30 dikurangi 3 faktorial, sama dengan 30 faktorial dibagi 27 faktorial. 30 faktorial dapat kita nyatakan sebagai 30 dikali 29 dikali 28 dikali 27 dan seterusnya sampai dikali 1 yang dapat dituliskan sebagai 27 faktorial. Faktorial penulisan 27 dikali seterusnya sampai dikali 1 dapat dituliskan sebagai 27 faktorial. Sama dengan 30 dikali 29 dikali 28. Hasilnya sama dengan 24.360. Jadi, banyaknya formasi pengurus kelas yang dapat dibentuk ialah 24.360 kemungkinan formasi. Selanjutnya, kita akan mencari peluang Harry untuk menjadi salah satu dari 3 jabatan pengurus kelas. Misalnya, kejadian A adalah terpilihnya Harry menjadi pengurus kelas. Jumlah pengurus kelas ada 3, yaitu ketua kelas, wakil ketua, dan bendahara. Jadi, kita memperoleh NA sama dengan 3. Sementara itu, jumlah siswanya adalah 30 orang, sehingga kita memperoleh ruang sampel sebanyak 30 atau NS sama dengan 30. Dengan demikian, peluang Harry untuk menempati salah satu dari 3 jabatan pengurus kelas tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Peluang A adalah NA dibagi NS. Substitusikan NA dengan 3 dan NS dengan 30, sehingga diperoleh 3 dibagi 30. Hasilnya sama dengan 1/10. Jadi, peluang Harry untuk menempati salah satu dari 3 jabatan pengurus kelas ialah 1/10. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, permutasi adalah cara untuk menentukan banyaknya susunan yang berbeda dari unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Kedua, permutasi R unsur dan N unsur yang berbeda dengan R kurang dari atau sama dengan N ialah sebagai berikut.